Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti sekolah dasar kelas 2. Baik, sebelum beraktivitas kita harus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan ayah ibu yang mengasihi kami, juga teman-teman dan guru kami. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Sebentar kami akan belajar, Tuhan pimpinlah langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, materi kita adalah ayahku pahlawanku, juga ibu mengasihiku, dan saudara-saudaraku. Dengan tujuan belajarnya ada 4, yaitu yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menjelaskan cara hidup keluarga Kristen. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang tua. Oke, sangat mudah ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Ya. Ini adalah gambaran seorang ayah yang sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, Abraham ini di masa tuanya diberi Tuhan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, seorang ayah menyambut gembira kehadiran anak-anak dalam keluarganya. Dia bergembira. Dia semakin percaya kepada Tuhan, dia semakin taat kepada Tuhan, dia semakin mengasihi Tuhan karena dia sudah mendapatkan begitu banyak kekuatan daripada Tuhan. Jadi seorang anak itu di dalam hati seorang ayah adalah spesial, ya. Ishak itu menjadi spesial di hati Abraham. Nah, Bapak Abraham bukan hanya seorang yang beriman kepada Tuhan, tetapi seorang bapak yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, dia mengembalakan kambing domba, dia bekerja keras dari pagi sampai sore hari. Nah, karena dia bekerja keras, dia seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia diberkati Tuhan dan dia memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Ya, dia punya tanah yang luas. Nah, istrinya juga gembira karena diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ini adalah tokoh seorang ayah yang mengasihi keluarganya, ya. Ishak sangat bangga terhadap ayahnya. Sekalipun ayahnya hanya sebagai peternak, ya, hanya pelihara kambing domba, tetapi dengan usaha itu Ishak sangat bangga. Ayahnya mengajarkannya berdoa, ayahnya mengajarkannya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ayah Abraham ini, ya, Abraham mengajarkan beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, jadi ayah yang sangat dibanggakan, ya. Nah, sekarang kita belajar dalam tokoh Alkitab seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, yaitu Ibu Hana. Nah, seorang ibu yang bernama Hana, Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah seorang ibu yang suka berdoa, suka berpuasa, dan dia menepati nazarnya. Dia pada awalnya mandul, artinya tidak bisa hamil. Tetapi karena dia berdoa, karena dia berpuasa, dia pada akhirnya
diberkati oleh Tuhan dengan anak yang bernama Samuel. Nah, Samuel itu artinya diminta dari Tuhan. Jadi nih, seorang ibu saat dia berdoa, dia berjanji kepada Tuhan bahwa anaknya Samuel ini akan diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan kembali. Jadi dari kecil setelah dirawat, diajarkan mengenal Tuhan, diajarkan berdoa, melakukan puji-pujian kepada Tuhan, dan Samuel kecil pada akhirnya diserahkan kepada Imam Eli untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Ya, perhatikan. Walaupun jauh, Ibu Hana selalu mendoakan Samuel. Walaupun jauh, Ibu Hana menjahitkan baju lalu mengirimkannya kepada anaknya Samuel ini ya. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh kasih sayang ibu. Seorang ibu yang bernama Ibu Hana kepada anaknya bernama Samuel ya. Nah, demikian juga dengan ibumu, ibu kita semua. Ibu merawat anaknya, memandikannya, mencuci rambutnya, banyak lagi lah ya. Mengasihi, dia memberikan keamanan, dia melindungi, dia ketika kita sedih, dia hibur ya. Kemudian dia juga mendengarkan kita berbicara, kita bercerita. Kemudian setiap hari seorang ibu berdoa atau mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya sehat, anak-anaknya boleh berhasil di masa depan. Seorang ibu juga mengajarkan sopan santun, ya, banyak lagi yang lain yang dilakukan seorang ibu. Nah, kita melihat dua contoh ini anak-anak ya, dari ayah yang bernama Abraham dan ibu yang bernama Hana. Betapa ayah dan ibu ini berjuang bagi anak-anaknya. Jadi kita perlu bangga, kita perlu mengasihi ayah dan ibu. Ada beberapa tindakan kasih sayang ayah dan ibu ya, yang saat ini kamu rasakan. Misalnya yang pertama, menyayangimu ya. Ibu biasa membelaimu, memelukmu saat kamu sedih, memelukmu saat kamu merasakan ketakutan, ya kan? Dia menyayangimu. Dia juga merawat saat sakit, ya, membawamu ke dokter, membawamu ke puskesmas. Itu kasih sayang ayah dan ibu. Kemudian mendoakan setiap hari ya. Kemudian ada ayah juga mengajarkan naik sepeda, ibu memasak setiap hari, mencuci, banyak lagi. Dan ayah yang terus bekerja keras ya. Semuanya dilakukan karena mengasihi anaknya, karena kasih sayang. Jadi ayah dan ibu itu orang yang hebat ya. Ayah dan ibu adalah orang-orang yang berjuang bagi anak-anaknya. Ayah dan ibu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk merawat anak-anak. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 kita baca bersama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada anak-anak untuk menaati orang tuanya. Karena janji Tuhan kepada mereka adalah anak-anak akan berbahagia dan panjang umur. Jadi kehidupannya diberkati jika menaati orang tua. Ya, mengapa dikatakan di sini taati orang tuamu di dalam Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan ayah dan ibu bagimu untuk merawatmu, untuk mendidikmu, mengajarkanmu banyak hal, mengajarkanmu tentang Tuhan, mengajarkanmu tentang sopan santun dan banyak lagi ya. Kemudian, mengapa harus demikian? Lihat betapa ayah dan ibumu sudah berjuang keras untuk kalian ya, untuk kita semua anak-anak. Jadi, tindakan yang benar terhadap ayah dan ibu adalah ada 3 di sini. Yang pertama, mengasihi ayah dan ibu. Contohnya mendoakannya supaya tetap sehat.
Terus biasakan mengucapkan terima kasih. Kalau ayah dan ibu misalnya membelikan kalian sesuatu, ucapkan terima kasih ayah, ibu, begitu ya. Kemudian kalau ibu sudah memasak makanan, ucapkan terima kasih ibu, terima kasih mama sudah memasak tempe hari ini. Ya, harus biasakan ya, itu bentuk mengasihi. Kalau ayah pulang capek, bilang, ayah capek, aku ambilkan minum. Harus begitu anak-anak ya. Kemudian yang kedua, menghormati ayah dan ibu. Nah, contohnya di sini adalah saat ibu dan ayah berbicara, kalian mendengarkan. Ya, tidak boleh berteriak-teriak di hadapan mereka. Harus sopan kepada ayah dan ibu ya. Kemudian menaati perintahnya. Kalau ayah dan ibu berkata, nak, belajar. Kalian harus belajar, ikuti semua perintahnya. Nak, makan sayur, harus mau makan sayur ya supaya sehat, karena ayah dan ibu adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk merawatmu. Ingat, itu perintah Tuhan. Yang ketiga, bangga terhadapnya. Ya, kita bersyukur punya ayah dan ibu ya. Kita bersyukur. Ada banyak orang juga yang tidak punya kan ayah dan ibu. Tapi kita bersyukur, kita bangga apapun pekerjaan ayah kita, ibu kita, bagaimanapun bentuk orang tua kita, wajahnya, rambutnya mungkin agak berbeda, tidak sesuai dengan harapanmu, tapi bersyukur, bangga terhadap ayah dan ibu ya. Nah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu saudaraku. Nah, kita belajar dari Yohanes. Nah, Yohanes murid Tuhan Yesus punya ayah bernama Zebedeus. Ibunya bernama Salome. Nah, Yohanes itu punya hubungan saudara namanya Yakobus. Mereka bersaudara sepupu. Nah, dengan saudara dari ayah dari ibu pun kita harus hidup saling mengasihi, hidup rukun, dan mereka ini memberitakan Injil, jadi mengabarkan, menjadi saksi bagi Kristus. Anak-anak, di dalam keluarga ada hubungan keluarga ya. Ayah dan ibu itu namanya hubungan suami istri. Kemudian ibu melahirkan anak-anak menjadi ada kakak, ada adik ya, atau anak tunggal. Ada juga anak tunggal ya, tidak punya kakak dan adik, dia sendirian saja menjadi anak dari ayah ibu. Nah, semuanya itu adalah saudara. Lalu ayah juga punya ayah, atau ayah punya bapak, namanya kakek. Sedangkan ayah punya ibu, namanya nenek. Nah, kemudian adik atau kakak dari ayah dan ibu disebut dengan paman dan bibi. Semuanya hubungan saudara. Nah, anak dari paman dan bibi itu disebut sepupu. Nah, semuanya bersaudara dan semuanya harus hidup saling mengasihi, hidup rukun, dan ingat melayani Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah bersaudara ya. Mereka hidup saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu, saling menghibur, merasakan kesusahan dan saling melindungi. Banyak lagi yang dilakukan oleh mereka. Nah, saat Lazarus mati, merasakan kepedihan, mereka saling menghibur. Mereka saling mendoakan. Nah, pada akhirnya mujizat terjadi saat mereka berdoa, mereka menantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Lalu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Nah, lihat. Ini kehidupan bersaudara yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling merasakan kesusahan satu dengan yang lain. Ada mujizat terjadi di dalamnya. Jadi anak-anak, kita pun harus demikian, agar kita diberkati. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki saudara?
atau anak tunggal ya. Anak tunggal itu contohnya Timotius, Yohanes Pembaptis atau Ishak. Dia anak tunggal. Tetapi dia punya sepupu-sepupu ya, adik daripada atau kakak daripada ayah dan ibu. Banyak sekali. Nah, semuanya harus hidup di dalam kasih ya. Misalnya bermain bersama dengan rukun, bertindak sopan, berbicara lemah lembut, saling mendoakan, saling menghibur. Itu contoh saja anak-anak ya. Kesimpulannya, ayah dan ibu adalah pahlawanku ya. Seluruh anggota keluarga harus saling mengasihi, menghargai, mendoakan, melindungi, dan membantu serta hidup rukun. Jangan lupa saling memaafkan. Di antara anggota keluarga biasanya ada perbedaan pendapat, tapi harus tetap saling mengasihi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas belajarmu adalah kerjakan kegiatan belajar ini ya. Lalu foto dan kirimkan ke WA Ibu. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berdoa dan baca Alkitab lalu lakukan. Jangan lupa tetap gembira dan taati orang tua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.